Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Wiwi di pembelajaran matematika semester 2 untuk kelas 8. Sebelumnya mari kita berdoa, semoga kita terhindar dari wabah penyakit, sehat selalu, semangat selalu belajar dari rumah. Sebelumnya kita siapkan buku paket yang telah kalian dapat dari sekolah, buku siswa edisi revisi semester 2, alat-alat tulis untuk merangkum pembahasan yang diberikan dalam video pembelajaran kali ini. Silahkan dibuka bab 6 tentang teorema Pitagoras. Diharapkan kalian dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Dalam pembahasan kali ini, kita dapat membahas untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga jika kedua sisi lainnya diketahui, serta menentukan jenis-jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya diketahui. Sebelum melanjutkan pembelajaran, silahkan kalian amati gambar yang Ibu berikan kali ini. Gambar apa? Ya betul, kereta gantung. Pernah kalian menaikinya? Ya, tentunya di Taman Mini ya. Nah, kereta gantung ini adalah mempermudah untuk mendaki, biasanya di daerah pegunungan atau dalam olahraga ski ya. Nah, kawat yang menghubungkan ini adalah sisi terpanjangnya. Nah, untuk menghitung panjang kawat dari panjang vertikal dan horizontalnya, itu bisa digunakan menggunakan teorema Pitagoras. Selanjutnya, silahkan kalian mengingat kembali pembelajaran sebelumnya sebagai prasyarat untuk dapat memahami pelajaran teorema Pitagoras ini, yaitu tentang bagaimana mencari akar atau kuadrat suatu bilangan. Bisa dilihat ini, Ibu sudah menuliskannya. 10 pangkat 2 yaitu 10 kali 10, dan selanjutnya akar 100 sama dengan akar 10 pangkat 2 sama dengan 10. Ya, silahkan, di sini ada latihannya, kalian selesaikan. Nah, ya betul, untuk 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25, dan selanjutnya ya, untuk hitung panjang sisi suatu persegi, tadi di persegi itu sisi kali sisi, jadi luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Luasnya diketahui 100 cm, berarti sisi kuadrat sama dengan 100, sehingga sisinya sama dengan akar 100. Akar 100 berarti sisinya adalah 10. Ibu gambarkan tadi di sini. Dan yang soal nomor 3 adalah luas segitiga. Itu sisi tegak, tinggi, kali alas dibagi 2. Ya, bisa berarti 6 kali 4 boleh. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Ya, dapatkah kalian menghitung kelilingnya? Keliling berarti PQ ditambah QR ditambah SR ditambah PS. Ya, sedangkan hanya diketahui panjang 2 sisi saja. Jadi panjang PQ sama QR itu harus dicari. Nah, untuk menentukan panjang PR itu bisa menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu apa? Lihat di buku ada sejarahnya. Ternyata Pitagoras itu adalah penemunya. Apa sehingga dia menjadi terkenal? Itu menemukan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Oke, di sini berarti untuk mencari PR adalah kuadrat sisi miring ini, berarti PR kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jumlah kuadrat berarti PR kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Sehingga bisa diselesaikan ya dari bangun yang digambar ini. Untuk segitiga siku-siku ABC, sisi A adalah sisi terpanjang yang disebut dengan hipotenusa ya, hipotenusa. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat ditambah B, ini B
ya, sisi yang lain B kuadrat itu sama dengan A kuadrat sisi terpanjang dikurang C kuadrat. Begitupun kalau dicari sisi terpendeknya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Silahkan buka latihannya, ayo berlatih 6.1. Sini 1A berarti hipotenusanya di X. Nah, untuk mencari panjang X berarti sisi terpanjang didapat dari, nah ini A kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga didapat X kuadrat sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah 15 kuadrat 256, sehingga didapat X-nya adalah akar 369, bisa disederhanakan menjadi akar 9 kali 41. 41-nya tetap dalam bentuk akar sehingga didapat 3 akar 41. Sini yang B juga kita tentukan dulu. A, B, C-nya, A-nya di 5, B-nya di X, C-nya 13. Sehingga X sama dengan 13. X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ya, silahkan dihitung, tentukan dulu A, B, C-nya. Untuk nomor C, berarti yang ditanya, A kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat dikurang 5,6 kuadrat. Begitupun dengan D, E, D-nya berarti 8 ini adalah nilai A-nya, nilai C-nya ya. C, sini A, sini B-nya. Nah, berarti yang ditanya B kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Silahkan diselesaikan latihan-latihannya. Bisa dilihat selanjutnya, Ibu sudah menuliskannya di sini, ada soal dan pembahasannya. Silakan diamati, jika ada yang keliru diperbaiki. Oke. Selanjutnya menentukan jenis segitiga. Oke, jenis segitiga jika diketahui sisinya apakah merupakan segitiga siku-siku, segitiga lancip atau segitiga tumpul. Baik, kita cari latihannya langsung agar lebih memahaminya. Jadi Ibu sudah menuliskannya, silahkan dibuka di latihan 6.3. Ada 3 angka untuk 1A ini. Jenis segitiganya apa? Baik, kita susun dulu dari yang terkecil. Untuk yang terpendeknya A, sisi yang lainnya B, dan sisi terpanjangnya adalah C. Sehingga didapat 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Berapanya? 13 kuadrat, 9 kuadrat 81 ditambah 121. Ini ternyata lebih besar ya. Lebih besar nilai A ditambah B-nya. Sehingga jenisnya adalah segitiga ya, jenisnya adalah segitiga segitiga lancip. Segitiga lancip. Oke. Kenapa segitiga lancip? Ternyata ini ya. Oke. Jadi, segitiga lancip adalah jika dalam suatu segitiga ABC dengan hipotenusa di C, maka A ditambah B lebih besar daripada kuadrat terpanjangnya, yaitu jadi A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada sisi terpanjangnya C kuadrat, maka segitiganya jenis segitiga lancip. Nah, selanjutnya kita
Yang nomor B silahkan dicari. Ibu akan mencari nomor C ya. C ini angkanya besar pada 13, 12, 50. 50-nya A, yang terpendeknya A, sisi lainnya B, selanjutnya C. Oke, 50 ditambah 120, 130. 5 kali 5, 25, 2.500 ditambah 12 kali 12, 144. Jadi 14.400 sehingga didapat ternyata hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan sisi terpanjang dikuadratkan. Ini jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku. Oke, kenapa? Karena sama dengan ya. Oke, ini sama dengan. Oke. Ini juga sama dengan. Oke, hasilnya juga sama dengan. Kita satu lagi. Ibu pilih nomor D. Kalian silakan dikerjakan diurut ya. A-nya ini A-nya 5, B-nya 12, C-nya 16. Kita kuadratkan. Oke. Kuadratkan, hasilnya bagaimana? Oke. 5 kali 5 kuadratkan ya. 11 kuadrat. Oke, 16 kuadrat. Sehingga didapat 5 kali 5, 25. 12 kali 12, 144. Hasilnya 25 ditambah 144. Berapa? 169 di sini ya. 169. Sini 256. Silahkan disimpulkan. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.